Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldara Fitri. Saya dari kelas TI 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses manufakturing plastik dari mata kuliah proses manufaktur. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu plastik. Jadi, plastik adalah polimer rantai yang panjang dari atom yang mengikat satu sama lain. Nah, rantai ini membentuk banyak unit molekul berulang atau monomer. Istilah plastik mencakup produk polimerisasi sintetik. Namun, ada beberapa polimer alami yang termasuk plastik. Plastik terbentuk dari kondensasi organik atau penambahan polimer dan bisa juga terbentuk dengan menggunakan zat lain untuk menghasilkan plastik yang ekonomis. Istilah plastik ini dan polimer seringkali dipakai secara sinonim. Namun, tidak berarti semua polimer adalah plastik. Plastik merupakan polimer yang dapat dicetak menjadi berbagai bentuk yang berbeda. Baik, ada keuntungan plastik. Yang pertama itu keuntungan plastik adalah massa jenisnya kecil, berkisar antara 0,9 sampai 2 gram per cm persegi. Kemudian plastik itu tahan terhadap bahan kimia baik asam, basa, dan garam. Lalu sifat isolasi terhadap arus listrik itu sangat baik. Ada juga keuntungan plastik yaitu sifat isolasi terhadap panasnya juga baik. Lalu sifat mudah dikerjakan, misalnya di roll, di press, dan dituang. Kemudian plastik itu mempunyai permukaan yang padat dan halus serta mudah diwarnai. Pembuatannya juga relatif murah. Nah, di sini ada kerugian plastik ya. Jadi, kerugian plastik yaitu kekuatan mekanisnya sangat kecil. Lalu sifat tahan panasnya kurang kecuali beberapa jenis. Kemudian sifat mual panasnya besar, kekerasannya kurang dan tidak tahan goresan, mudah retak pada suhu kamar, dan daya penyerapan airnya relatif tinggi. Nah, plastik itu dibagi dua ya, jadi ada thermosetting dan thermoplastik. Baik, penjelasannya itu berbagai macam jenis dari plastik sekarang dipergunakan untuk industri. Masing-masing mempunyai komposisi atau kombinasi tersendiri sesuai dengan penggunaannya. Plastik sangat membantu sekali untuk pembuatan bentuk yang sulit yang dilaksanakan secara cepat dan berulang-ulang yang mungkin memerlukan perakitan dari bagian lain. Nah, plastik ini digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu termoplastik dan thermosetting. Termoplastik ini adalah jenis plastik yang dapat didaur ulang, yaitu jika dipanaskan lagi memiliki sifat plastis sehingga dapat dicetak lagi. Sebaliknya, thermosetting jika dipanaskan akan langsung mengeras dan menjadi arang sehingga tidak dapat didaur ulang. Nah, yang pertama ada golongan plastik, yaitu plastik thermosetting. Jadi, thermosetting ini merupakan jenis plastik yang tidak dapat didaur ulang karena plastik jenis ini akan langsung mengeras dan menjadi arang jika dipanaskan. Plastik thermosetting meliputi penor formaldehyde atau PS, urea formaldehyde atau UF, melamin formaldehyde atau MF, alkyds, epoxy resin atau EP, polyurethane atau PUR, silikon serta akrilik, polikarbonat, PC, teflon, PVC, nilon,
cellulosic, polifluorokarbon, stearin, akrilamid, dan asetal. Kemudian ada golongan besar dari jenis plastik yang kedua, yaitu termoplastik ya. Jadi termoplastik itu merupakan jenis plastik yang dapat didaur ulang ya, yaitu dapat dicairkan dan dialirkan bila dipanasi sehingga dapat dibentuk atau membeku kembali bila pemanasnya dihentikan. Bahan-bahan yang termasuk termoplastik antara lain adalah polistiren, polietilin, polipropilin, akrilamid-butadienstearin, dan polimetilmetakrilat. Di sini ada perbedaan dari termosetting dan termoplastik. Yang pertama dari proses pembuatannya ya. Jadi keduanya itu dibuat melalui dua proses polimerisasi yang berbeda. Termoplastik terbentuk lewat proses polimerisasi adisi, sedangkan termoset terbentuk lewat proses polimerisasi kondensasi. Kemudian ada perbedaan yang kedua, yaitu di reaksi terhadap pemanasannya ya. Jadi ketika dipanaskan itu termoplastik akan melunak sampai menjadi cair. Di reaksi tersebut berbeda dengan termosetting yang akan menjadi hangus jika dipanaskan. Perbedaan itu disebabkan karena keduanya memiliki struktur ikatan kimiawi yang berbeda pula. Termoplastik ini memiliki ikatan kimiawi dengan bentuk rantai lurus. Faktor tersebutlah yang membuat plastik ini mudah untuk dilelehkan dan dibentuk ulang. Di sisi lain, termosetting memiliki ikatan kimiawi dengan bentuk saling menyilang yang menyebabkan termosetting menjadi tidak mudah meleleh jika terkena panas. Kemudian ada perbedaan dari metode pengolahannya, yaitu biasanya termoplastik itu diolah menggunakan metode injection molding, ekstrusi, blow molding, dan thermoforming dan juga rational molding. Sedangkan termosetting lebih sering diolah menggunakan metode compression molding dan reaction injection molding. Kemudian perbedaan yang keempat yaitu di beban molekulnya. Jadi termoplastik ini memiliki beban molekuler yang cenderung lebih ringan dibandingkan dengan plastik termosetting. Kemudian perbedaan yang kelima yaitu di bagian titik lelehnya. Termoplastik ini memiliki titik leleh yang tentunya lebih rendah jika dibandingkan dengan plastik termosetting. Kemudian ada perbedaan yang keenam yaitu di sifat alamiahnya. Jadi termoplastik memiliki sifat alamiah yaitu cenderung lebih elastis dan lebih fleksibel, bertolak belakang dengan termosetting. Plastik termosetting memiliki sifat alamiah itu yang kaku. Nah, yang perbedaan yang terakhir yaitu reaksi terhadap pelarut organik. Beberapa jenis termoplastik akan larut jika bertemu dengan zat pelarut organik, sedangkan termoset cenderung lebih resisten terhadap zat pelarut organik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa proses pembuatan plastik. Produk plastik itu datang dalam berbagai jenis dan ukuran. Karena sifat plastik yang tahan banting, maka produk plastik dapat banyak digunakan dalam kebutuhan sehari-hari manusia. Sebut saja kursi plastik, meja plastik, sedotan, ember, baskom, dan hampir semua produk yang kita gunakan sehari-hari semuanya plastik. Nah, bagaimana proses pembuatan produk plastik ini? Karena tentunya produk plastik sangat beragam. Ada yang sifatnya lebih tebal dan kokoh,
tapi ada juga yang tipis seperti kantong kresek makanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan plastik. Nah, yang pertama itu adalah insulasi expanded polystyrene. Jadi insulasi expanded polystyrene itu adalah proses pembuatan styrofoam. Material biji dikembangkan terlebih dahulu menggunakan uap dan menghasilkan prefab disc. Biji yang sudah setengah mengembang akan diisi ke sebuah cetakan dan diberi uap kembali sehingga mengembang sepenuhnya. Nah, contoh dari produk hasil insulasi expanded polystyrene adalah produk-produk styrofoam seperti plat, blok kotak, pipa, dan butiran styrofoam. Nah, berikut adalah gambar dari produk insulasi expanded polystyrene. Contoh produknya itu styrofoam ya. Kemudian ada proses pembuatan plastik yang kedua, yaitu extrusion. Jadi proses extrusion itu adalah proses pembuatan plastik yang bervolume tinggi. Jadi pada proses ini plastik akan dipanaskan dan diputar oleh motor listrik dalam sebuah tabung sehingga plastik terkompresi. Nah, contoh dari proses plastik hasil extrusion adalah sedotan minuman yang sering digunakan di kafe-kafe restoran. Itu ada gambarnya, sedotan kafe ya. Kemudian yang ketiga, proses pembuatan plastik yang ketiga yaitu blow film. Jadi proses blow film merupakan proses manufaktur lembaran plastik dengan menggabungkan proses blowing atau peniupan dan extrusion atau ekstraksi. Jadi pada proses blow film, material plastik akan dilelehkan terlebih dahulu dan membentuk tub atau selang. Kemudian ditiupkan angin ke segala arah dan digulung menjadi suatu gulungan plastik. Jadi contoh produk plastik hasil blow film adalah plastik kresek, kantong kresek, kantong sampah, dan plastik mulsa. Berikut contohnya, gambarnya plastik kresek dan plastik mulsa ya, juga plastik sampah. Nah, proses plastik yang keempat itu adalah blow molding. Proses blow molding merupakan proses manufaktur benda plastik dengan cara meniupkan udara bertekanan pada material plastik dalam suatu mold atau cetakan. Pada umumnya, proses blow mold ini digunakan untuk memproduksi benda berongga dengan material plastik. Contoh produk hasil blow mold adalah jerigen, tong air, tong susu, dan atau latex. Ikut gambarnya, jerigen, tong air, dan latex. Nah, proses pembuatan plastik yang kelima atau yang terakhir ini adalah proses injection molding, merupakan proses manufaktur plastik dengan menginjeksikan material plastik pada sebuah cetakan atau mold. Material termoplastik ini dilelehkan dan diinjeksikan pada celah cetakan. Setelah material plastik menjadi dingin dan mengeras, material ini akan dikeluarkan dari cetakan. Nah, jadi contoh produk plastik hasil injection molding adalah kursi plastik, baskom, ember mangkok, tudung saji, timba, tempat mandi bayi, dan mangkok getah untuk industri karet. Berikut gambarnya. Ada bak mandi, ember plastik, baskom, kursi plastik, sama tudung saji.
Nah, baik, cukup sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila penjelasan saya tidak terlalu jelas, karena sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.